Walaupun sekarang misalnya ada pihak yang berkoar-koar, membantu ini, membantu itu, tidak ada. Saya bisa pastikan dari pertama itu kejadian sampai jenazah kita bawa pulang diterima keluarga almarhum di Aceh, tidak ada pihak di luar Aceh Serantau yang membantu dana ataupun pikiran dan lain-lain. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Syederalun Bansi Gomdonya, khususnya rakyat Aceh dimanapun berada, kita masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya salah satu rakyat Aceh yang ada di Tangerang akibat diamuk massa baru-baru ini karena diduga salah sasaran. Namun saat ini saya berada dalam kawasan kediaman Ketua Persatuan Aceh Serantau, Bapak Ahyar Kamil SH. Namun di sini bisa dilihat beliau beserta dengan pasukan dari PAS sudah siap selalu untuk mengabdi terhadap rakyat Aceh yang ada di Jakarta, termasuk kepada saudara kita yang menjadi korban kemarin. Mulai dari awal kejadian beliau langsung ada di lokasi hingga seluruh proses biaya di rumah sakit, biaya proses pemulangan jenazah hingga sampai ke Aceh dikawal oleh pasukan PAS, itu semuanya ditanggung oleh beliau. Nah, dalam hal ini saya sudah bersama beliau yang selama ini sudah banyak sekali mengabdi untuk rakyat Aceh yang ada di ibu kota, sudah tidak bisa terhitung. Kali ini saya sangat berbahagia dan kita akan mendengarkan penjelasan kejadian ini dari beliau yang memang langsung menangani. Hingga tadi juga barusan dari kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Barusan sudah ada press release-nya. Baik Bapak Ahyar, mungkin Bapak ingin menyampaikan apapun mengenai kronologi dari awal kejadian ini, bagaimana sebenarnya apa yang terjadi, mungkin Bapak bisa sampaikan, dan siapapun rakyat Aceh yang ada di sini, tokoh-tokohnya, mulai dari pejabatnya juga atau pemerintah, apakah turun tangan atau tidak, dan bagaimana harapan Bapak ke depan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ikut berlangsungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, saudara kita, yaitu Muhammad Basri. Beliau adalah putra Aceh, namun beliau dipanggil lebih dulu, itu udah takdir. Namun kematian beliau kita anggap dengan cara tidak wajar. Dan pertama sekali kejadian itu sekitar jam 00.30 di daerah Jater BSD. Kami benar tidak tahu waktu malam kejadian, tapi besok pagi saya dapat informasi dari kepolisian. Setelah saya dapat informasi dari kepolisian, saya berkomunikasi dengan ketua tim cabang Ciputat, karena itu saya perkirakan masuk ke wilayah Ciputat. Saya telepon Pak Amrijal, saya minta ke beliau untuk menghubungi pihak-pihak terkait, terutama menghubungi pimpinannya. Beliau itu adalah jajaran Taman Iskandar Muda, dan saya minta beliau untuk menghubungi kantor penghubung pemerintah Aceh. Setelah kita menunggu beberapa jam, namun sampai jam 4 sore beliau mengatakan, saya sudah hubungi jajaran Taman Iskandar Muda termasuk pimpinannya Ketua Umum Pak Surya Dharma, tidak ada respon, tidak ada reaksi. Lalu saya tanya bagaimana dengan kantor penghubung pemerintah Aceh. Pak Amrijal juga sudah menghubungi kantor penghubung pemerintah Aceh yang melalui Bapak Safrijal. Namun Pak Safrijal mengatakan pemerintah Aceh tidak ada anggaran untuk bawa pulang jenazah. Lalu kita tanya, kalau kita bayar dulu bisa dirembes nggak? Dirembes juga nggak bisa. Berarti pemerintah Aceh, kantor penghubung, tidak ada anggaran untuk bawa pulang jenazah.
Saya kasih waktu setengah jam lagi ke Pak Amrizal. Coba komunikasi lagi. Dia jawab juga dengan hal yang sama. Di sela waktu itu ada salah satu tokoh Taman Iskandar Muda menghubungi saya yang sering disapa dengan ayah. Ayah, apa namanya? Ayah yang di Ciawi. Ayah Mukhtar. Ayah Mukhtar telepon saya. Beliau bilang, Ayar jalanin aja karena Ayar tahu lah bagaimana Taman Iskandar Muda. Udah jalanin aja, kami mendukung. Itu kata Ayah Mukhtar. Nah, lalu karena jawabannya tidak ada, dari Taman Iskandar Muda tidak ada, dari kantor penghubung tidak ada, saya langsung bergerak ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Saya telepon salah satu teman yang dari sana dulu, Franky bilang masih di rumah sakit. Kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita ketemu dengan istrinya almarhum Herawati. Lalu saya lihat anaknya umur 8 tahun. Setelah saya sampai rumah sakit, saya komunikasi dengan teman-teman PAS. Ada teman-teman yang datang, termasuk yang datang adanya Pak Agus Salim, ada teman-teman yang lain. Disitulah kita ambil satu kesimpulan. Kita coba komunikasi dengan bandara, dengan protokoler bandara. Memang tidak ada penerbangan untuk domestik, tapi kalau untuk kargo ada, tapi di hari Minggu. Kita pikir kalau hari Minggu percuma. Lalu istrinya tidak maunya jenazah pulang, istrinya sama anak ikut. Jadi akhirnya kita ambil inisiatif, beliau minta, ya sudah Pak, yang penting tolong saya mau di mana, yang penting jenazah suami saya sampai di Aceh. Akhirnya kita ambil kesimpulan pakai ambulan. Kita komunikasi dengan pihak rumah sakit minta anggaran 26.500.000. Itu sudah termasuk semua, sudah termasuk biaya formalin, otopsi, pemandian, dan ambulan ke Aceh. Jadi terima sampai di Aceh 26.500.000. Lalu uang dari mana? Itu murni uang dari kami. Dari kantong Pak Ahyar. Dari kantong saya pribadi dan dari teman yang membantu. Jadi tidak ada bantuan di luar anggota PAS. Ini semua bantuan dari anggota PAS. Walaupun sekarang misalnya ada para pihak yang berkoar-koar, membantu ini, membantu itu, tidak ada. Saya bisa pastikan dari pertama itu kejadian sampai jenazah kita bawa pulang diterima keluarga almarhum di Aceh, tidak ada pihak di luar Aceh Seranto yang membantu dana ataupun pikiran dan lain-lain. Tidak ada. Namun sekarang banyak datang ke kantor polisi foto-foto iklan, datang kemana-mana foto-foto iklan. Ini biasa. Ini sudah jual obat, ya. Kantor penghubung juga sudah menjual obat, Taman Iskandar Muda juga sudah menjual obat. Apakah layak di atas kematian orang kita cari popularitas? Saya minta kepada para pihak yang mau cari popularitas, hentikan. Ini tidak tepat. Kalau mau cari tanggung politik, jangan di atas kematian orang lain, ya. Masih banyak kesempatan yang lain. Di tempat lain lah kalian cari panggung politik. Ini murni bukan panggung politik. Saya tidak berpolitik dan saya tidak mau terjun ke dunia politik. Boleh pegang janji saya. Ini kamu simpan rekaman, kamu buktikan kapanpun. Apakah saya masuk ke ranah politik? Saya tidak mau. Karena kalau sudah masuk ke ranah politik, ya seperti saudara kita. Datang, cepet-cepet foto, iklan. Tim ini sudah bantu ini, tim ini nol besar. Tidak ada sumbangan apapun di luar Aceh Seranto. Kami Aceh Seranto dari pertama kita bentuk 2 tim. Satu tim di Aceh, satu tim di Jakarta. Yang di Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua Ihsan Sawang. Ihsan Sawang mengumpulkan teman-teman di parkiran Hotel Lido Graha. Bersama-sama mereka berangkat ke perbatasan untuk menjemput di perbatasan. Di Jakarta saya pimpin sendiri, saya kumpulin teman-teman. Saya sendiri yang ngantar sampai ke Pelabuhan Merak. Kenapa? Tidak khawatir tidak bisa nyebrang karena situasi dan kondisi.
Saya bersama teman-teman ngantar satu mobil kita ke Pelabuhan Merak. Saya ngurus administrasi di Merak. Setelah mobil jenazah dan rombongan dipastikan masuk kapal, kami baru pulang dari Merak. Kita kerja dari siang sampai pagi. Namun sekarang banyak yang numpang tenar, banyak yang numpang jual obat. Saya minta sekali lagi hentikan produk-produk apapun yang kalian jual di atas kematian saudara kita Muhammad Basri, jangan hentikan. Karena kita buktikan, saya berani pastikan, tidak ada bantuan dari siapapun selain dari Aceh Seranto. Walaupun banyak yang klaim ada bantuan dari A, dari B, itu omong kosong. Kalau ada yang bantah, suruh telepon saya. Suruh telepon Ketua PAS Ahyar Kamil, kalau ada yang berani klaim ada yang bantu. Itu kronologis kejadian di saya. Kami di jalan berkomunikasi antar provinsi. Dari satu provinsi kita minta teman kita untuk pengawalan. Dari Lampung dikawal dengan beberapa kendaraan bermotor, masuk Jambi, masuk Palembang, masuk Pekanbaru, masuk Medan, masih ada pengawalan. Sampai di Aceh, saya berkomunikasi dengan Lantas Polda Aceh. Mereka juga mengirim PJR 1 untuk menunggu di perbatasan. Masuk perbatasan Aceh dibantu dengan PJR dari Polda Aceh. Iring-iringan sampai ke rumah duka. Di rumah duka, rombongan Aceh Seranto menyerahkan jenazah kepada keluarga, diterima oleh kepala desa. Kita duduk di sini, kita lihat wakil saya Ihsan Sawang yang menyerahkan langsung kepada keluarga, diterima oleh keluarga dan kepala desa di sana. Tim relawan Aceh Seranto ikut gotong kerendah sampai ke Liang Lahat, sampai pemakaman. Tim relawan Aceh Seranto ikut dalam pemakaman. Anda boleh lihat videonya, Anda boleh lihat rekaman-rekaman mungkin banyak. Lalu kita mau nanya, kalau sekarang ada Taman Iskandar Muda yang klaim, apakah dia datang dari Jakarta sampai di Aceh, sampai pemakaman, tidak ada Taman Iskandar Muda yang muncul, tidak ada perwakilan dari kantor pemerintahan Aceh di Jakarta yang muncul. Yang mana yang dia klaim sekarang? Coba buktikan. Kalau ada yang kurang puas, ada yang tersinggung, hubungi saya Ahyar. Saya akan bertanggung jawab atas omongan saya ini. Baik, terima kasih Muka Ahyar atas menceritakan kronologis semua yang terjadi dari awal. Itu mungkin bisa dicerna oleh seluruh masyarakat Aceh. Terus Pak, mengenai korban, bagaimana sebenarnya apa yang sudah diketahui sekarang Pak mengenai hukumnya? Mengenai proses hukum, tim dari Aceh Seranto sudah menyiapkan advokat pengacara untuk mendampingi proses hukum ini. Tim Aceh Seranto yang diketuai oleh Emiral Rangga. Itu kita pakai advokat dari Emiral Rangga partner. Nanti dari Emiral Rangga lah beranggota 4-5 dengan Emiral Rangga di bawah komando saya sendiri. Nanti akan mengikuti semua proses. Kami tidak akan lepas di tengah jalan. Kami akan kawal kasus ini sampai ke pengadilan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kami akan berusaha menuntut semaksimal mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kita akan berusaha sesuai dengan perbuatannya akan kita lakukan yang terbaik. Namun di dalam perjalanan nanti saya yakin dan percaya ada para pihak yang tidak puas, ada para pihak yang tidak senang. Kami mohon dilihat saja apa hasilnya. Kalau memang kami menyimpang, mohon ditegur. Kalau kami di tengah jalan menyimpang, kami yakin kami akan buat yang terbaik, karena kami tidak ada misi politik. Dan kami mohon jangan ditarik ke ranah politik. Ini murni musibah. Jangan dipolitisir. Itu aja. Ini kan pihak PAS Persatuan Aceh Seranto ini kan swasta nih Pak, ya. Bukan pemerintah ya. Bukan. Dan seluruh advokat ini akan dibiayai oleh PAS juga gitu Pak. Semua biaya yang timbul kami akan tanggung. Jadi kami tidak minta ke pemerintah karena pemerintah sudah mengatakan tidak ada anggaran. Kami malu mengemis.
kami ini orang Aceh, putra Aceh yang tinggal di Jakarta, orang Aceh musibah, kita komunikasi, pemerintah Aceh berani ngomong tidak ada anggaran. Di mana hati nurani beliau-beliau yang di sini? Ya. Makanya kami yakin saya akan bertanggung jawab semua biaya advokat yang timbul, kami Aceh Serantau yang bayar. Namun kalau seandainya ada pihak lain mau membantu advokat, silakan, pintu terbuka. Yang pasti kami dari Aceh Serantau akan menanggung semua biaya yang timbul sampai ini diputuskan oleh mahkamah. Baik, begitu penjelasan Pak Ahyar tadi, artinya Pak, biaya-biaya itu kan akan dikeluarkan oleh PAS. Betul. Sedangkan PAS ini kan bukan pemerintahan, sehingga murni ingin membantu sesama rakyat Aceh gitu Pak. Betul, kami di sini tidak ada bantuan dari pemerintah, ya, baik dari pemerintah Aceh maupun Taman Iskandar Muda dan lain-lain, kami tidak pernah terima bantuan, ya. Namun kalaupun mereka mau bantu silakan, tapi kami tidak pernah mengemis karena kami ingat waktu kejadian kemarin pemerintah Aceh melalui Pak Saprijal ngomong kantor penghubung tidak ada anggaran. Apakah nggak malu kita minta lagi? Kami ini orang Aceh ini malu kayaknya kalau ngemis-ngemis, kalau bilang sekali nggak ada ya udah nggak ada. Kami yakin anggota saya ada 3.000 lebih. Insya Allah mereka partisipasi untuk sukses perkara ini. Untuk kabarnya Pak sekarang, untuk para pelaku yang telah ditangkap dan jumlah yang sebenarnya diduga tersangka berapa Pak? Tadi ada konferensi pers di Polres Tangsel. Iya. Kebetulan saya juga dihubungi, saya ikut hadir juga. Menurut keterangan daripada Bapak Kapolres, yang diduga pelaku yang sudah terindeksi ada 6 orang. Ya. Namun yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ada 2 orang. Ya. Rata-rata umurnya di atas 30 tahun. Iya. Rata-rata 30 tahun. Namun 4 lagi masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Saya juga bermohon, mari kita menahan diri, kita ikuti prosesnya, jangan berkomitmen, jangan berkomentar macam-macam. Cobalah kita serahkan kepada penegak hukum. Ada tim yang menangani, ikutilah prosesnya. Jangan berkomentar A, berkomentar B. Tapi yang berkomentar itu kan tidak bekerja, tidak berbuat. Kasihlah kesempatan kepada yang berbuat, kepada kepolisian, kepada tim advokat yang udah saya kasih ke kepolisian. Marilah kita percayakan kepada pihak kepolisian. Kalau nanti di tengah jalan pihak kepolisian, kan bisa kita kawal, bisa kita lihat. Saya yakin ini kasus ini akan lurus. Baik para saudara rakyat Aceh dimanapun berada, beginilah suasana persaudaraan yang telah dibangun oleh PAS, Persatuan Aceh Serantau di ibu kota. Dimanapun ada rakyat Aceh yang mengalami musibah, akan segera selalu dibantu oleh Persatuan Aceh Serantau sejauh ini ya Pak. Nah, silakan. Saya terakhir perlu saya tambahkan sedikit ucapan terima kasih saya kepada seluruh anggota relawan Aceh Serantau, baik yang di Jakarta maupun yang sekarang posisinya di Aceh, maupun posisi mau balik ke Jakarta. Ini ada beberapa orang relawan kami masih di Medan dalam proses balik ke Jakarta. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara kami relawan, kepada pihak kepolisian yang telah membantu gerak cepat